Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pratikum 1 akan melakukan tata laksana pemeriksaan fisik atau physical examination pada kucing. Tujuan pemeriksaan fisik hewan yaitu mengetahui status kesehatan hewan, menegakkan diagnosis penyakit, dan mengetahui kondisi umum pasien. Terdapat 4 metode yang digunakan, yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan juga perkusi. Metode inspeksi merupakan metode yang menggunakan penciuman, pendengaran, dan juga penglihatan. Untuk melakukan inspeksi, dibutuhkan ruangan dengan pencahayaan yang cukup, sehingga mempermudah dalam melakukan pengamatan terhadap warna, ukuran, maupun lokasi kesimetrisan. Inspeksi pada pemeriksaan kucing dilakukan dari bagian depan, belakang, kanan, kiri, maupun tapak atas dari hewan tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu cara kucing berjalan, ekspresi, tingkah laku, kondisi rambut dan juga kulit, penemuan luka ataupun lesi, serta keberadaan ektoparasit. Inspeksi juga dilakukan untuk menentukan body conditional score pada kucing dengan range 1-5 atau 1-10. Yang kedua, yaitu metode palpasi. Metode palpasi merupakan metode dengan melakukan perabaan pada seluruh bagian tubuhnya, mulai dari kepala hingga ekor. Tujuannya yaitu meraba konsistensi massa, mendeteksi rasa sakit, warna, temperatur, kelembapan, kemampuan bergerak, ataupun perbatasan suatu permukaan. Setelah dilakukan inspeksi, pada kucing dilakukan palpasi atau perabaan mulai dari kepala, toraks, abdomen, intergumen, dan juga ekstremitas. Pada pemeriksaan kepala, dilakukan pemeriksaan terhadap organ mata, telinga, hidung, mulut, dan leher untuk mengetahui keberadaan kondisi abnormal pada regio tersebut. Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan limfonodus. Terdapat 5 posisi limfonodus yang harus dilakukan palpasi, yaitu mandibularis, prescapularis, axillaris, poplitea, dan juga inguinal. Palpasi toraks dilakukan untuk pemeriksaan keberadaan kondisi abnormal pada toraks, yaitu mengetahui fungsi organ jantung dan juga paru-paru. Palpasi pada abdomen dilakukan untuk melakukan perabaan pada bagian organ-organ dalam tubuh seperti ginjal, usus, lambung, dan juga FU. Biasanya, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi gangguan pada saluran pencernaan ataupun urogenital. Pemeriksaan intergumen terdiri atas pemeriksaan kulit, turgor, mamai, dan rambut pada hewan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu warna kulit, suhu, bau, turgor, lesio, tingkat kelicinan rambut, keberadaan parasit, dan juga pertumbuhan rambut. Pemeriksaan turgor kulit dilakukan untuk mendeteksi kondisi hidrasi pada kucing. Kucing yang sehat memiliki turgor kurang dari 2 detik pada saat kulit diangkat. Pemeriksaan mamai juga bertujuan untuk melihat warna, suhu, lesio, kebengkakan, lobulasi, atau perlekatan. Pemeriksaan ini penting khususnya pada kucing setelah melahirkan karena beresiko memiliki gangguan pada mamai seperti kebengkakan atau mastitis. Pemeriksaan ekstremitas dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap rasa sakit atau nyeri akibat kepincangan ataupun cedera bagian dalam. Pemeriksaan dilakukan dari pangkal kaki hingga bagian bantalan kaki pada bagian depan dan juga belakang. Yang ketiga yaitu metode perkusi. Metode perkusi dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi ukuran ataupun densitas area yang dilakukan pemeriksaan pada saat diketuk. Umumnya, metode perkusi dilakukan pada regio toraks dan abdomen pada kucing untuk memeriksa adanya kekembungan pada kucing. Metode perkusi dilakukan dengan menggunakan tangan, yaitu dengan jari tengah, ataupun palu perkusi atau pleximeter dengan posisi yang statis, sejajar, dan juga tekanan yang sama kuat. Yang keempat yaitu metode auskultasi. Metode auskultasi merupakan metode pemeriksaan dengan mendengarkan bunyi dari suatu organ. Alat yang digunakan untuk melakukan metode ini adalah stetoskop. Pemeriksaan menggunakan stetoskop dilakukan untuk memeriksa suara pernafasan, abdomen, dan organ pencernaan. Pada toraks,
dilakukan untuk mendengar bunyi atau suara yang dihasilkan oleh organ paru-paru dan jantung. Pemeriksaan dilakukan dengan menempelkan stetoskop pada bagian ventral kucing. Selain itu, auskultasi juga dilakukan untuk mendeteksi keberadaan cairan dan gas pada usus, suara abnormal pada abdomen dan jantung, atau melakukan pengukuran pada jantung hewan. Adapun pemeriksaan lainnya, seperti pengukuran suhu, frekuensi jantung, pengukuran nadi, dan juga frekuensi respirasi. Pengukuran suhu dapat dilakukan dengan menggunakan termometer digital melalui rektum hewan, hingga termometer berbunyi atau selama 3 menit dengan menggunakan termometer raksa. Pengukuran frekuensi jantung dilakukan pada bagian abdomen pada kucing dengan menggunakan stetoskop selama 1 menit. Frekuensi nadi atau pulpus pada arteri atau vena kucing dapat dilakukan pada arteri femoralis. Pada kucing, perhitungan frekuensi respirasi dilakukan melalui respirasi pergerakan kembang kepis nafas melalui toraks selama 1 menit. Dan yang terakhir, yaitu penimbangan berat badan. Biasanya digunakan untuk data pada sinyalemen atau status present.